Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Sari, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan video proposal penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran TGT atau Times Games Tournament dengan media permainan ludo terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tinambung. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya jika kita tahu apa sih itu matematika. Jadi, menurut Novitasari, pelajaran matematika adalah suatu pelajaran yang berhubungan dengan banyak konsep yang dimana konsep merupakan ide abstrak yang dengannya kita dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam contoh atau bukan contoh. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Tinambung kelas 7D, dari 24 siswa, ternyata masih ada 18 siswa yang pasif pada saat proses pembelajaran matematika, yang disebabkan karena siswa malu untuk bertanya langsung kepada guru tentang materi yang belum dipahami siswa, sehingga konsep yang dimiliki oleh siswa tidak sepenuhnya dikuasai dan mengakibatkan siswa salah dalam menentukan konsep yang benar. Oleh karena itu, seharusnya guru bisa lebih kreatif dalam menggunakan sebuah model pembelajaran matematika yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk menjadi aktif di dalam kelas, sehingga suasana belajar mengajar menjadi menyenangkan. Namun, fakta di lapangan guru-guru di SMP Negeri 2 Tinambung masih belum menggunakan model yang kreatif. Akibatnya, berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, hasil belajar juga dipengaruhi karena tidak digunakannya media pembelajaran yang menarik di sekolah itu. Untuk mengatasi permasalahan di sekolah SMP Negeri 2 Tinambung, maka peneliti akan menerapkan model pembelajaran TGT dengan media permainan ludo sebagai solusi permasalahan. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, di sini saya akan membahas apa sih itu TGT. Jadi, menurut Rohmana dan Sobirin, TGT atau Times Games Tournament merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena dituntut untuk berkompetisi secara kelompok dalam menjawab pertanyaan sebanyak mungkin dan tentunya dengan jawaban yang tepat pula. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran TGT menurut Soliha, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang siswa yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dimulai dari guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta menyajikan materi, dan siswa bekerja serta saling membantu dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas atau memahami materi pelajaran dengan bimbingan guru. Dan di akhir pembelajaran diadakan turnamen untuk memastikan seluruh siswa menguasai materi pelajaran. Nah, kita masuk pada bagian identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang serta hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran TGT atau Times Games Tournament dengan permainan media ludo terhadap hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah guru menerapkan model pembelajaran TGT atau Times Games Tournament dengan media permainan ludo. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Slameto, hasil belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal
adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar. Ada 3 faktor yang menjadi faktor internal, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, serta faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Menurut Slameto, faktor eksternal dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, antara lain faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Sekarang kita masuk kepada bagian hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir dan kajian teori yang telah diuraikan, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai dugaan sementara terhadap masalah penelitian, dan selanjutnya akan dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data. Dalam penelitian kali ini terdapat 2 hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel, baik dari segi pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara 2 variabel atau lebih. Adapun hipotesis penelitian yang peneliti rumuskan yaitu ada pengaruh model pembelajaran TGT atau Times Games Tournament dengan media permainan ludo terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tinambung. Sedangkan pada hipotesis statistik merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya, yang bisa berbentuk normal atau nilai dari suatu variabel. Nah, bisa teman-teman lihat rumus dari hipotesis statistik yang peneliti rumuskan, yaitu H0 tidak ada pengaruh pembelajaran TGT dengan permainan ludo terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tinambung. Sedangkan H1 ada pengaruh model pembelajaran TGT dengan permainan ludo terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tinambung. Sekarang kita masuk pada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen dengan model penelitian One Group Pre-Post Test Design. One Group Pre-Post Test Design ini hanya akan memperlakukan pengukuran awal dan pengukuran akhir. Selanjutnya kita masuk pada subjek penelitian. Subjek penelitiannya itu pertama populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7D SMP Negeri 2 Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 24 siswa. Sedangkan pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7D SMP Negeri 2 Tinambung yang berjumlah 24 siswa. Yang ketiga, teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiono, teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi kurang dari 30, sehingga semua siswa dijadikan sampel. Selanjutnya kita masuk pada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan hasil yang relevan, teknik pengambilan data yang digunakan yaitu tes, observasi, dan wawancara. Sekarang kita masuk pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jadi, instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menentukan atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pedoman tes tertulis, pedoman observasi, serta pedoman dokumentasi. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas. Adapun instrumen penelitian ini menggunakan validitas isi
dan validitas konstruk. Pengujian validitas isi pada penelitian ini menggunakan pendapat para ahli atau expert judgment. Pengujian validitas isi dengan cara expert judgment adalah melalui menelaah kisi-kisi terutama kesesuaian dengan tujuan penelitian dan butir-butir pertanyaan. Yang terakhir, kita masuk pada metode analisis data. Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis tergolong menjadi 3, yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah kedua kelompok berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah analisis menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan program SPSS. Sugiono menyebutkan bahwa bila hasil pengujian tidak signifikan pada taraf 5%, artinya semua data pada penelitian ini berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Setelah melakukan uji normalitas, maka tahap selanjutnya adalah uji kesamaan dua variabel atau uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data atau sampel yang diambil berasal dari varian yang homogen atau tidak. Uji homogenitas varian dapat menggunakan SPSS. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan dari hasil perhitungan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, H0 diterima, artinya varian dari populasi data adalah sama atau homogen. Dan jika signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya varian dari populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Yang ketiga, uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan yang signifikan atau linear. Uji linearitas dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS. Berdasarkan uji linearitas dengan bantuan program tersebut, nantinya akan diketahui nilai deviation from linearity.